tidak usah bingung soal pekerjaan, kamu tidak usah bingung soal umur menikah dan lain sebagainya. Fokus kamu adalah belajar kan itu. Seperti ketika saya menempuh sarjana di filsafat, itu kan zaman dulu ya, filsafat itu nggak ada yang buka lowongan untuk sarjana filsafat. Nah, sehingga saya pun galau. Saya mau kerja apa ini? Itu mungkin di semester 2 atau semester berapa saya mau kerja apa? Karena memang ketika saya masuk tetangga-tetangga saya tahu saya masuk UGM dan kemudian itu filsafat terutama. Ini bahkan ada guru yang diharapkan sebenarnya pemahamannya sudah luas, tetapi itu kemudian memberikan input kepada saya ataupun pengaruh kepada saya bahwa filsafat itu adalah abstrak sekali gitu, sehingga nggak jelas gitu. Nah, maka itu akhirnya membuat saya terpengaruh juga gitu, karena yang mengatakan kan adalah orang yang berpendidikan juga. Nah, itu akhirnya saya sampaikan kepada bapak saya, yang kemudian beliau saat itu hanya senyum saja kemudian bilang, tugasmu itu adalah menuntut ilmu. Karena Allah sudah menjanjikan bagi orang yang menuntut ilmu itu akan meninggikan derajatnya. Pasti kamu itu diopeni, itu bahasa bapak saya. Nah, sehingga kamu tidak usah merisaukan itu. Sekali lagi tugasmu hanya sekolah. Gitu aja. Ya sudah, saya mantap dengan itu. Maka saya tidak memikirkan nanti mau jadi apa, mau bagaimana. Tapi bukan sama dengan tidak punya cita-cita ya. Tapi bahwa saya tidak menggalaukan. Next setelah saya lulus itu saya jadi apa, itu saya tidak galau. Bahwa yang saya pikirkan saat itu bagaimana saya menyelesaikan pendidikan saya sebaik mungkin, hanya itu saja. Dan itu sampai strata 3 pun begitu. Jadi dari orang tua pun support gitu ya Bu, lingkungan juga mendukung, jadi nggak masalah gitu kan ya Bu. Iya. Terus kemudian karena bapak saya ketika saya ujian, itu bapak itu selalu bilang sama ibu saya, ketika anak-anak sedang masanya ujian, jangan diganggu dengan tugas-tugas selain belajar gitu. Nah, sehingga ketika kami belajar itu nggak ada ibu itu misalnya nyuruh tolong ini tolong itu, enggak. Sehingga ketika tahu ini jadwal kita sedang UAS, UTS kalau zaman sekarang bahasanya gitu ya. Nah, itu benar-benar kita tidak suruh ngapa-ngapain, hanya suruh belajar. Itu maka bapak saya memang terutama bapak saya sangat support sekali tentang pendidikan itu. Maka kenapa beliau ini kemudian pengen punya sekolahan, dan alhamdulillah ini sudah dari tahun 1999 itu mendirikan PAUD dan TK hingga sekarang gitu. Nah, itu untuk jariah saja karena memang bagaimana beliau sangat peduli dengan pendidikan. Sehingga saya kena efeknya aja. Kena efeknya, tapi hasilnya juga bagus Bu. Amin. Terus kemudian saya rasa sepertinya tidak ada hambatan mengenai ekonomi dari segi latar belakang begitu ya Bu. Atau mungkin ada cerita kata siapa? Siapa? Gimana Bu ceritanya? Silakan Bu. Ya, kalau hambatan ekonomi itu ya ada aja gitu kan. Bahwa yang luar biasa dari orang tua saya, bahwa setiap kesulitan yang ditemui itu tidak pernah, ya sekali lagi, tidak pernah anak itu tahu. Aduh, saya nanti kalau cerita ini jadi nangis nih, nanti batal puasanya. Ya, bahwa saya tahunya itu karena tengah malam begitu saya bangun, itu saya mendengarkan orang tua saya berbicara. Nah, di situ saya tahu bahwa ternyata selama ini itu nggak mudah untuk bayar SPP saya. Jadi bahasa waktu itu kurang lebih lah. Ibu saya tanya, besok ini adik itu bayar semester. Ini mau dijual apa yang bisa dijual untuk bayar SPP. Terus itu. Nah, padahal sebelumnya itu saya sudah lapor ke bapak saya, sudah matur, Pak, besok ini sudah saatnya bayar semester misalnya. Nah, bapak saya selalu bilang, oh ya oke, beres.
selalu bilang seperti itu. Oh ya, gampang, selalu bilang seperti itu, sehingga kami memang merasa tidak pernah ada kesulitan. Tapi ternyata yang ada begitu. Jadi jual apa aja yang dipunyain dijual gitu. Sendiri. Ya, karena kemudian ya pada akhirnya ketika sharing sudah besar begitu ya, ibu saya bilang bahwa beliau berdua itu bersepakat bahwa harta yang tidak terhingga itu adalah ilmu. Nah, sehingga bagi bapak, bagi ibu itu bukan persoalan harta yang melimpah, tapi ketika kalian berilmu itu sudah merupakan harta yang luar biasa gitu. Nah, sehingga ya amazing gitu ya saya, bahwa ternyata itu tadi mereka tidak mau membebani anak-anaknya itu untuk ikut berpikir, karena beda ya. Misalnya, waduh belum punya uang misalnya, kan kita akhirnya aduh gimana ya gitu. Akhirnya mungkin semangat untuk sekolahnya bisa jadi turun kan gitu, mengganggu. Nah, maka itu itu tidak dilakukan. Bahkan saking menjaganya, kalau bapak saya itu terus terang sampai S2 itu diantar sama bapak saya. Antar jemput. Antar jemput. Sampai slogan saya itu terkenal gara-gara itu gitu. Dicari bapaknya, selalu bilang gitu. Rima dicari bapaknya. Itu karena sampai S2 itu saya antar jemput. Kenapa gitu kan? Nah, alasan bapak saya ini adalah bahwa kamu itu mau belajar. Kalau kamu sudah stres di jalanan, nanti kamu di kelas tidak fokus. Sampai segitunya, itu beliau itu menjaga kami bagaimana agar suasana belajar kami itu bisa enak gitu. Nah, sehingga selalu seperti itu. Dan adik saya juga begitu. Ketika sekolah itu selalu diantar. Adik saya juga sampai S2 diantar. Sampai S2? Ya, sampai S2 itu diantar. Nah, sehingga ya enak gitu. Sehingga kita di jalan itu bisa sambil belajar dan lain sebagainya, tidak stres dengan jalan gitu. Karena dengan jalan seperti ini bisa jadi kan orang itu sudah stres dulu di jalan, sehingga sampai kampus ini sudah nggak fokus kan. Nah, sehingga sampai detailnya begitu, itu orang tua saya sudah mendukung di situ. Belum lagi berbicara soal sarana prasarana gitu. Beliau sudah memikirkan itu sebelum kami meminta, itu sudah pasti disediakan terkait dengan pendidikan. Oke. Berarti memang dari keluarga itu kayak mengutamakan pendidikan gitu ya Bu. Pokoknya nomor 1 itu pendidikan. Ya, karena untuk mengubah banyak hal, ya itu dengan pendidikan. Apakah Ibu juga menerapkan itu ke putra-putri Ibu seperti itu? Berharapnya begitu. Berharapnya bisa mengikuti apa yang sudah dilakukan sama bapak ibu saya. Kemudian dengan pendidikan Ibu yang bisa dibilang tinggi tersebut, mungkin boleh saya tahu Ibu itu menikah pada umur berapa, Bu? Sensitif. 29 tahun. 29 tahun. Dengan berarti itu masih menyandang sekolah atau enggak, Bu? Itu masih kuliah atau enggak? Enggak. Saya sudah selesai S2. Ya, saya sudah bekerja. Kemudian apakah ketika S3 itu suami mengiyakan atau ada beberapa kendala? Iya, semuanya mengiyakan. Justru kendalanya dari saya sendiri. Karena memang waktu itu saya apply beasiswa S3, kemudian dari angkatan saya yang apply itu yang enggak terima, cuman yang tidak lolos cuman saya sendiri. Tapi bahwa pengumuman itu setelah registrasi gitu. Nah, sehingga saya sudah bayar uang, baru ada pengumuman ini. Ternyata saya tidak lolos beasiswa. Nah, ini otomatis saya galau karena dengan nominal yang tentunya tidak sedikit. Nah, ini kemudian saya sampaikan kepada suami, saya sampaikan kepada orang tua saya, dan kemudian mereka ini, terutama bapak saya itu bilang bahwa ketika kamu sudah ditakdirkan lulus, maka pasti kamu juga ditakdirkan mampu. Maka PR-mu hanya yakin dan menjalani. Bapak saya ngendika begitu. Nah, sehingga ya sudah, bismillah gitu. Kalau suami saya bilang, ya gak apa-apa,
maju aja, jalan aja gitu. Sehingga ya bismillah gitu kan. Dan ternyata ya memang ya skenario tersendiri tentunya kan gitu. Dan selepas itu ya kalau soal kendala ya biasalah, kendala teknis dalam belajar itu ya biasa. Iya. Lalu kemudian ketika S3 tersebut kan berarti Ibu sudah menyandang sebagai ibu rumah tangga begitu kan ya Bu? Ya. Adalah kendala ketika kadang tuh mikir gitu loh Bu, kayak nanti kalau aku sekolah S3 atau S2 tapi saya tuh udah nikah, nanti ngurus anaknya gimana, ngurus dapurnya gimana, ngurus menjadi ibu rumah tangganya nggak maksimal, itu gimana Bu solusinya mungkin? Ya itu termasuk hambatannya ya, hambatannya apalagi ketika sudah berkeluarga dan kemudian perempuan gitu. Nah, yang terpenting itu adalah keluarga dulu itu dukung atau enggak kan gitu. Kalau mendukung itu otomatis banyak pemakluman, banyak pengertian dan lain sebagainya di situ. Maksudnya ketika bahwa saya tidak banyak waktu untuk anak-anak, untuk suami, untuk keluarga, itu semuanya serba memaklumi. Itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya adalah bahwa kalau saya dulu diajari sama dosen saya ketika filsafat itu, bahwa kalau kamu di luar itu boleh jadi apa saja. Ataupun kalau saya di sini, bahwa saya di luar itu jadi dosen. Kan gitu. Atau saya di luar itu saya sedang sekolah S3 misalnya. Tapi bahwa di dalam ketika kita masuk pintu rumah, itu segala atribut itu harus ditanggalkan. Maka ketika saya masuk rumah saya bukan seorang dokter, saya bukan seorang wakil rektor ataupun wakil ketua, tapi saya adalah seorang Rima yang seorang ibu, seorang istri, seorang anak, seorang adik, seorang kakak, gitu-gitu. Nah, sehingga bahwa pekerjaan saya ataupun tugas saya itu jarang sekali, kecuali kemarin ya ketika pandemi itu kan memang bekerja dari rumah. Tapi selepas itu saya jarang sekali itu mengambil waktu keluarga itu untuk bekerja. Nah, sehingga bisa jadi saya kerjakan ketika semuanya sudah tidur atau apa dan lain sebagainya itu. Sehingga bagaimana agar ya bisa berjalan semuanya dengan baik. Oke. Ibu ini kan merupakan dosen filsafat seperti Ibu. Kemudian dari Ibu sendiri kenapa kok milih filsafat untuk ditekuni sampai jenjang yang tinggi tersebut? Terus terang saya dulu nggak ngerti filsafat ya. Iya. Yang milih bapak saya. Anything about my father. jadi bapak saya waktu itu. Dan bahwa beliau begini. Ini ilmu dari segala ilmu ini intinya keilmuan. Orang jarang ini mencari atau ngambil gitu. Nah, apalagi ya mohon maaf ya, maksudnya bahwa ketika kita mau masuk UGM itu kan memang strateginya harus kuat ya. Maka dicari mana yang sepi peminat. Karena itu melihat apa ya? Melihat kemampuan. Saya memang tidak pandai, sehingga bagaimana caranya agar orang pandai itu tidak masuk UGM, bisa masuk UGM kan itu. Maka dicari strategi yang seperti itu, dan ternyata alhamdulillah bisa gitu. Nah, sehingga bukan yang bagaimana gitu. Itu analisis murni bapak saya begitu. Gitu, Pak. Tapi pilihan bapak tersebut Ibu juga maksudnya menerima gitu kan ya? Menerima gitu. Dan sampai saat ini sangat mensyukuri, karena filsafat bagi saya itu memberikan dampak pengaruh yang luar biasa bagi kehidupan saya. Sekali. Oke, kemudian mungkin Ibu bisa ceritakan hambatan-hambatan lain dari yang saya tanyakan tadi, mungkin dari segi apapun itu. Silahkan. Iya, hambatannya hanya seputar itu, Mbak. Karena hambatan itu kan hanya 3 lingkup ya. Masyarakat secara umum ya, kemudian keluarga, dan yang ketiga adalah pribadi. Nah, sehingga ketika bisa mengkondisikan itu semua, itu akhirnya ya bisa terbebas dari hambatan itu. Yang penting itu bisa memetakan begitu. Masyarakat itu apa?
yang harus kita pahami dalam masyarakat. Oh, masyarakat itu masih punya pemikiran yang begini. Kemudian bagaimana keterbatasan kita di ruang publik misalnya. Karena bagaimanapun kita juga belum bisa mendapatkan ruang yang sebebas-bebasnya. Nah, sehingga itu yang harus kita pahami. Bahwa ternyata tidak ataupun belum ya, kita belum memiliki ruang yang bebas juga dalam masyarakat ataupun dalam sistem negara kita itu. Nah, sehingga untuk mengambil tempat itu, maka kita harus menjadi yang different gitu. Nah, different itu yang positif ya maksudnya. Nah, sehingga agar kita bisa gitu. Nah, sehingga ketika sudah ada peluang itu maka oke gitu. Nah, kalau keluarga sama pribadi ini kan yang mengkondisikan adalah kita. Bagaimana kita bisa meyakinkan keluarga ataupun alhamdulillahnya kalau seperti saya yang memang keluarga yang backup gitu. Terus kemudian bagaimana kita bisa meyakinkan diri kita, kemudian menempa mental kita, dan kemudian terutama manajemen waktunya. Itu yang memang harus matang betul. Oke. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi kalian tuh jangan minder meskipun wanita, kalian juga harus yang namanya menempuh pendidikan ke jenjang yang setinggi-tingginya seperti itu. Oke, mungkin Ibu ada yang disampaikan untuk teman-teman agar memotivasi para wanita di luar sana agar mereka itu juga sesemangat Ibu gitu. Mungkin silahkan Bu. Iya, bahwa mungkin yang akan saya sampaikan sebenarnya sangat umum ya. Tidak hanya untuk perempuan, tapi bahwa di sini terkhusus perempuan. Apalagi perempuan. Bahwa sesuai dengan apa yang saya sampaikan di depan tadi, bahwa untuk meraih kebahagiaan kita, maka yang bisa menciptakan itu adalah diri kita sendiri ataupun yang bisa mengupayakan. Nah, sehingga maka ingin menjadi apapun bebas, kalian ingin menjadi apapun, tetapi bahwa kita harus memantaskan untuk itu. Jadi misalnya, saya pengen jadi presiden, ya pantaskan diri kita untuk jadi presiden. Kalau kalian pengen, saya pengen punya jodoh yang seperti A, B, C, D, pantaskan untuk saya bisa bersanding dengan A, B, C, D itu. Jadi dengan seperti itu peluang untuk kita mendapatkannya akan lebih tinggi, sehingga tidak menggantungkan kepada orang lain gitu. Karena contoh misalnya yang lebih real lagi itu, mohon maaf ya, kalau kita punya uang sendiri itu akan lebih nikmat daripada itu. Iya, benar sekali. Gitu. Kan kalau wanita dua ya ini kan. Uang dari kita sendiri dan uang dari suami. Kan enak tuh ya. Sehingga enak kok jadi perempuan itu enak gitu. Jangan dipersulit dengan identitas kita perempuan. Perempuan itu justru enak gitu. Maka nikmati dan maksimalkan diri kalian sebagai perempuan. Untuk materi yang selanjutnya nih Bu, bukan materi sih sebenarnya, kayak pertanyaan selanjutnya nih Bu. Mungkin Ibu ada yang disampaikan dalam podcast kami mengenai kritik dan saran ini, apakah biar podcast kami itu tambah maju lebih baik seperti itu Bu. Silahkan. Ya, sejauh ini saya melihat ini sudah kemajuan yang luar biasa sebenarnya. Nah, itu mungkin nanti ya menambah skill ya. Jadi mungkin ikut pelatihan dan lain sebagainya, dan kemudian legalisasi gitu. Kemudian juga kita bisa studi banding gitu. Jadi untuk matangkan. Kalau sekarang itu sudah cukup, nah bagaimana agar kita bisa lebih kan gitu. Nah, sehingga tetap saja motivasinya apa? Belajar. Tetap harus terus belajar agar bagaimana sih kita lebih baik. Dan lebih baik itu jangan sampai ada terbersit lebih baik daripada si Anu atau lebih baik daripada dia, itu jangan. Tapi ya lebih baik aja gitu aja. Nah, sehingga sekarang kita standarnya seperti apa ataupun pada level apa, maka kita pengen lebih baik dari sekarang gitu aja. Bukan lebih baik dari apa ataupun siapa, tapi lebih baik dari sekarang keadaan diri saya. Oke. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi kalian tuh mengenai pendidikan bagi perempuan itu tadi sudah dibahas sama Bu Rima. Terus kemudian
apalagi ya. Mungkin cukup sekian ya Bu, seperti itu. Terima kasih banyak pada Bu Rima Sama-sama. telah menyempatkan waktu dalam podcast kami. Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat bagi semuanya. Amin. Dan semoga Ibu juga dapat diundang lagi nih Bu di podcast kami dengan tema yang tentunya berbeda. Oke, terima kasih pada teman-teman yang telah menonton atau menyimak video kami sampai akhir. Kami ucapkan terima kasih banyak dan saya Lili Suryani pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.